Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Putra Rahayu. Di sini saya akan membuat rangkaian PWM dan SPWM pada Simulink MATLAB. Oke, pertama yang kita perlu siapkan yaitu gelombang carriernya menggunakan repeating sequence seperti ini. Dan untuk PWM sendiri itu ada gelombang DC-nya. Lalu setelah itu kita akan melihatnya di scope. Nah, untuk pemodelannya sendiri itu kita menggunakan fungsi kurang dari sama dengan untuk melihat outputan discrete PWM nantinya. Dan kita akan setting dulu untuk gelombang ini kan PWM itu gergaji, jadi cukup 0 dan 1 mungkin 1. Lalu ini untuk frekuensinya, misalkan kita punya frekuensi 1000 Hz yang berarti 0,001. Oke, lalu ini untuk konstannya kita setengah, dan kita akan coba simulasi. Dan di sini terlihat kecil. Kita akan ulang dengan pengaturan di modeling, model setting, lalu kita akan ubah waktunya menjadi atau 1 mikro ya. Oke, kita simulasikan dan nanti akan muncul gelombang seperti ini. Lalu kita zoom dan akan jadi sinyal PWM. Dan untuk melihat perbandingannya cukup kita tambahkan ya input dari scope, kita tambahkan inputnya menjadi 3 misalnya. Nah, 3 ini untuk kita lihat gelombang dari carrier dan gelombang DC nya. Oke, kita akan lihat simulasi. Nah, seperti yang sudah saya katakan, ini adalah gelombang PWM, sehingga dengan duty cycle 50% atau waktu menyalanya itu 50%. Oke, lalu yang kedua itu untuk rangkaian SPWM, kita masih gunakan repeating sequence untuk gelombang segitiganya, dan kita cocokkannya untuk 1000 juga misalnya. Nah, karena ini gelombang segitiga bukan gergaji, sehingga tengah-tengah nilainya itu setengah dari nilai frekuensi periodenya. Jadi misalkan itu 0,01, sehingga kita dapat tulis 0,00005. Nah, seperti ini. Lalu untuk input value-nya, kita mulai dari 1, -1 dan 1. Kita apply, kemudian kita membutuhkan yang namanya itu gelombang sinus ya. Jadi kita sine wave. Nah, seperti ini. Lalu kita sama juga ya menggunakan seperti ini. Nah, kita juga membutuhkan scope ya. Scope. Kita akan langsung lihat seperti apa itu gelombang SPWM. Dan langsung kita zoom. Dan bisa dilihat ya di sini. Ini merupakan bentuk
untuk sinyal SPWM. Oke, untuk itu kita akan melihat dari perbandingannya. Kita mulai lagi simulasi, dan oh ya, bisa dilihat dulu. Oke, dan bisa dilihat ya. Oh ya, lupa, untuk gelombang sinusnya itu kita ngambil frekuensi 50, sehingga 2 pi di frekuensi ya, 2 pi kali 50, karena di sini itu rad per s. Nah, kita ulangi. Nah, sudah terlihat ya. Kita stop, lalu kita zoom secara horizontal, nanti akan terlihat. Nah, nanti akan terlihat bahwasanya seperti ini gelombangnya. Dan untuk duty cycle-nya sendiri itu akan mengikuti dari nah, jadi nantinya akan seperti ini ya, bisa dilihat bahwasanya duty cycle yang ini itu akan menyala dan ini akan mati, dan begitu seterusnya. Nah, mungkin cukup yang dapat saya jelaskan sampai di sini. Dan untuk kita deploy ke Arduino dan pengukuran menggunakan osiloskop setelah ini, jadi langsung saja kita ke hardware. Nah, ini untuk PWM dengan frekuensi 1000. Bentuk gelombang SPWM 1000 Hz asli. Ini frekuensi untuk PWM 10.000 Hz. Gelombang SPWM 10.000 Hz. Ini untuk PWM dengan frekuensi 20.000. Gelombang SPWM 20.000 Hz.